Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan pembahasan mengenai sel-sel penyusun sistem imun dalam bab imunologi ajar ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sel neutrofil ya. Sel neutrofil ya, nanti si pembahasannya adalah bagaimana morfologinya. Kemudian kita bahas tentang struktur kelengkapan dari sel neutrofil dan juga fungsi dari sel neutrofil itu sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu morfologi dari sel neutrofil ya. Ini kita bahasnya ringkas saja ya, karena morfologinya kan tidak terlalu berkaitan langsung dengan apa, fungsi imunologinya ya, tapi memang ada beberapa yang nanti berkaitan ya. Nah, sel neutrofil yang sudah matur atau yang sudah matang, ya, nanti bisa dilihat yang matang itu pada video tentang asal-usul dan pembentukan imunosit ya. Nah, sel neutrofil yang sudah matang itu nanti dia mempunyai inti yang bersegmen ya, umumnya antara 2 sampai 5 segmen ya. Kenapa begitu ya? Karena memang sel neutrofil ini termasuk dalam kategori sel yang golongan polimorfonuklear ya. Nah, di sitoplasmanya dari sel neutrofil ini, jadi granula spesifik dari sel neutrofil itu tidak terwarna jelas dengan zat warna asam maupun dengan zat warna basa ya. Sehingga sebenarnya dengan sifat yang seperti itu sebenarnya granulanya itu tidak basofil, juga tidak eosinofil gitu ya, karena dia tidak terlalu mengikat zat warna asam maupun zat warna yang bersifat basa ya, sehingga lebih cocok untuk disebut dengan polikromatofil ya. Tapi karena sudah terbiasa disebut dengan neutrofil, maka kita menyebutnya dengan sel neutrofil ya. Nah, sel neutrofil itu jika dilihat granulanya, ya, maka memang dibandingkan dengan sel leukosit, maka granula yang di sel neutrofil itu memang lebih jelas ya. Nah, karena memang granulosit itu kan ada 3 ya, eosinofil, neutrofil, dan basofil. Ya, dia memang mempunyai granula spesifik ya, walaupun di saat yang sama dia juga mempunyai granula yang non spesifik ya. Nah, berbeda dengan sel mononuklear yang agranulosit ya, ya dia memang tidak punya granula yang spesifik ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kelengkapan dari sel neutrofil. Yang pertama adalah di permukaan membran dari sel neutrofil itu terdapat berbagai macam reseptor ya. Nah, nanti reseptor itu fungsinya untuk menangkap ligan atau pasangan dari reseptornya itu ya, yang nanti bisa membuat aktivasi dari sel neutrofil. Yang pertama adalah reseptor komplement ya, artinya nanti dia bisa mengikat komplement ya, sehingga tentu saja sel neutrofil bisa diaktifkan oleh komplement. Demikian juga dengan reseptor sitokin ya, artinya dia bisa mengikat sitokin ya. Kemudian kimokin ya, ya itu juga misalnya reseptor interleukin 8 misalnya. Kemudian juga reseptor atau molekul adesi, misalnya apa? Dari kategori beta 2 integrin misalnya MAC1 ya. Nanti bisa berikatan dengan C-type lectin yang ini didesain dari sel dendritik ya. Nanti kita bahas di pembahasan ya. Di pembahasan fungsi ya. Kemudian ada reseptor protein jaringan dan ada reseptor opsonin ya. Nah, kalau PRR itu pathogen recognition receptor atau reseptor yang bisa mengenali patogen ya. Nah, ada apa di sel neutrofil itu? Paling tidak ada Toll-like receptor dan NOD-like receptor ya. Sedangkan granula di dalam sitoplasma sel neutrofil itu terdapat granula yang isinya itu adalah lisosim, mieloperoksidase, ya, laktoferin, elastase, ya, dan lain-lain. Ya, banyak sekali. Yang intinya di situ ada yang sifatnya itu merusak protein, ya, ada yang membentuk radikal bebas, gitu ya,
dan ada juga yang sifatnya itu adalah antimikrobial peptid ya. Nah, itu penting untuk fungsi-fungsi dari sel neutrofil ya. Nah, kita lanjutkan. Fungsi dari sel neutrofil itu apa? Ya, sel neutrofil itu ya memang bekerja dalam innate immunity atau imunitas alamiah ya. Dalam hal bekerja itu dia bisa bekerja sendiri ya, atau bekerja sama dengan sel imun yang lain untuk menghilangkan patogen ya. Nanti bagaimana cara kerjanya sel neutrofil kita lihat setelah slide berikut ini ya. Nah, di antara sel-sel yang diketahui bisa bekerja sama dengan sel neutrofil itu adalah makrofag ya. Ada dua jenis kerjasamanya itu. Yang pertama adalah kerjasama yang bersifat proinflamasi ya. Artinya sel neutrofil dia bekerja sama dengan makrofag untuk saling mendukung dalam membentuk interleukin 1 beta ya, sehingga akan terjadi inflamasi. Tetapi di lain kesempatan ya, sel neutrofil itu bisa bertemu dengan bekerjasama dengan makrofag ya untuk menekan fungsi dari makrofag ya. Ini tergantung dari sekitarnya ya. Misalnya kalau sekitarnya ada sel apoptosis misalnya, maka sel apoptosis dan sel neutrofil itu justru akan menginaktifkan dari makrofag ya. Kemudian yang berikutnya adalah sel neutrofil itu bisa bekerja sama dengan sel dendritik ya. Tadi sudah disebutkan bahwa sel dendritik itu di permukaan membrannya ada reseptor atau bangunan yang disebut dengan C-type lectin ya, golongan C-type lectin yang disebut dengan DC-SIGN, DCSIGN ya. Ini kalau kita bicara tentang demam berdarah ya, DC-SIGN itu adalah salah satu tempat pintu masuknya virus dengue ya. Nah, DC-SIGN ini nanti bisa berikatan dengan struktur yang ada di membran sel neutrofil, yaitu dari golongan beta 2 integrin, yaitu yang disebut dengan MAC1 ya. Nah, MAC1 nanti berikatan dengan DC-SIGN. Kalau sudah berikatan seperti itu, maka dia akan mengaktifkan sel dendritik sehingga sel dendritik bisa matur dan akan mempengaruhi polarisasi sel T helper menjadi sel T helper 1 ya. Yang kedua, kerjasama antara sel neutrofil dengan sel T helper 17 ya. Diketahui bahwa interleukin 17 yang dihasilkan oleh sel T helper 17 itu bisa mengaktifkan dari sel neutrofil ya. Nah, ini yang terakhir bisa bekerja sama dengan myeloid derived suppressor cell. Jadi myeloid derived suppressor cell itu sebenarnya adalah sel polimorfonuklear juga, cuma dia itu sifatnya mensupresi sistem imun ya. Nah, pada kondisi normal ini jarang ditemukan ya, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu maka dia kan menjadi lebih banyak ya, jumlahnya ya. Misalnya pada pasien-pasien dengan kanker sehingga dia bisa menekan sistem imun ya. Nah, sekarang kita bicarakan fungsi dari sel neutrofil tadi secara individu maupun kerjasama itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah pembentukan radikal bebas ya. Jadi ketika sel neutrofil itu teraktifkan, maka dia bisa membentuk radikal bebas ya, misalnya O2 min ya dan lain-lain ya. Yang itu sifatnya adalah toksik ya, merusak sel-sel patogen ya. Bahkan dia kalau berlebihan juga bisa merusak diri kita sendiri, sel itu sendiri ya. Yang kedua adalah adanya aktivitas dari enzim proteolitik ya, elastase dan seterusnya tadi yang disebutkan sebelum ini ya, itu juga sifatnya adalah merusak dari patogen ya. Dari kalau sel neutrofil itu mengenali patogen, dia bisa memfagositosis ya. Kalau sudah difagositosis nanti akan menjadi fagosom, nanti berikatan dengan lisosom ya, bersatu dengan lisosom menjadi fagolisosom. Nah, enzim proteolitik yang ada di lisosom itu nanti yang akan memecah patogen jadi mencernanya ya, jadi bagian-bagian potongan-potongan kecil. Yang kedua adalah sekresi protein antibakteri ya, tadi ya katepsin dan lain-lain itu dia bisa bersifat antibakteri. Nah, yang sedikit sekarang ini agak populer terutama di era COVID ini ya, itu adalah kemampuan sel neutrofil untuk netosis. Netosis itu sebenarnya awalnya dia adalah kemampuan sel neutrofil untuk bunuh diri ya. Jadi karena adanya
invasi patogen, tidak bisa diatasi dengan pembentukan radikal bebas dan lain-lain, maka sel neutrofil ini bunuh diri untuk melindungi penyebaran dari kuman patogen yang masuk ya, dengan membentuk jaringan ya. Nah, itu diperangkap patogennya itu. Nah, di dalam jaringan itu selain jala-jala retikuler juga ada histon ya, materi bagian dari yang terdapat di inti sel ya. Nanti sifatnya adalah antimikrobial ya. Nah, ini memang banyak sekarang mulai diteliti di kasus COVID ini ya. Nah, itu fungsi sel neutrofil. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau klarifikasi atau komentar, silakan tulis di kolom komentar.